Halo, salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi di channel gua. Seru-seru, pokoknya seru banget ya Liga Inggris. Ini mungkin copycat tahun 2018-2019 ya, waktu City dan Liverpool two horses racing juga. Ya waktu itu juga sama banget, Liverpool ngejar City 1 poin selisihnya sampai akhir musim ya. Coba kita lihat berapa waktu itu poin mereka berdua, yang pasti lebih tinggi dari poin ini ya. Jadi eh tahun 2018-19 itu City 98 poin ya, Liverpool 97. Tahun ini mentok 93 dan 92 ya. Kalau memang di partai terakhir dua-duanya akan menang. Jadi seperti di video gue yang gue buat sebelum ini persis, gue menyinggung dua tim lah, dua pertandingan juga, Liverpool dan juga Arsenal. Jadi kontradiktif ya. Arsenal boleh dikatakan kansnya untuk masuk ke Liga Champions ini mungkin tinggal 5%. Tapi di sisi lain kalau kita bicara Liverpool, kansnya masih, let's say masih 45-55 ya, 50-50, 45-55. Dan ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Jurgen Klopp setelah pertandingan melawan Southampton. Dia bilang apa ya bahasanya tuh, it's still possible tapi unlikely gitu. Kayaknya sih enggak, cuman masih ada kemungkinan. Cuman intinya gini, masih ada kemungkinan juara Liverpool iya, tapi tidak akan mudah. Karena memang ya jelas di klasemen kalau City menang, apapun hasil, kalau City nanti menang lawan Aston Villa, apapun nanti hasil Liverpool dan Wolves itu nggak ada artinya. Jadi ya ini memang gambaran yang real ya. Cuman lagi-lagi seperti judul gue itu, semesta mendukung Liverpool di video gue sebelumnya, ini memang nyata ya. Artinya di atas plan kita selalu ada area yang nggak bisa kita jangkau. Seperti yang gue ulas juga di video itu, kita lihat bagaimana misalnya City yang sebenarnya sudah bisa lebih cepat mungkin mengamankan gelar Liga Inggris kalau mereka tidak gagal menghadapi West Ham kalau nggak salah ya. Kalau 2 sama berarti sekarang beda poinnya 4, udah juara mereka sebenarnya. Tapi tiba-tiba nggak masuk, Mahrez penalti, dan akhirnya Liverpool bisa terus memaksa keputusan juara Premier League sampai akhir musim. Dan Liverpool pun semalam juga luar biasa ya. Mereka tertinggal dulu 0-1 dari lawannya, dari Southampton. Kemudian mereka membalikkan kedudukan menjadi 2-1 dan akhirnya bisa menjaga poin, masih tetap berapa, 2 poin satu poin, 1 poin. Jadi seru banget ya. Jadi pertandingan semalam ini juga gokil. Jadi gue mengatakan Klopp is the king of rotation. Jadi sepanjang 2 bulan terakhir ini prajuritnya itu benar-benar dirotasi habis-habisan, terus diputar. Nggak ada yang tahu siapa yang akan dimainkan, siapa yang nggak akan dimainkan. Sebagai contoh di pertandingan melawan Southampton itu hanya ada 9 pergantian pemain dibandingkan line up yang menghadapi Chelsea di FA Cup. Klopp hanya meninggalkan Alisson dan Ibo Konate, sisanya dibongkar habis semua. Di kanan ditaruh si Joe Gomez, di tengah Joel Matip sama yang tadi sama Ibo Konate, di kiri si Mikas ya kalau nggak salah. Oke, ini si Mikas. Kemudian di tengah ini juga gila ini. Ini piston mesinnya diganti semua. Nggak ada Thiago Alcantara, nggak ada Jordan Henderson, nggak ada Nabil Keita. Kalau Fabinho kan memang cedera ya. Diturunin Curtis Jones, James Milner dan juga Elliot. Dan dari 3 pemain ini, kalau Milner oke lah udah toku ya. Tapi kalau Elliot ini Curtis Jones emang wajar ya, dia salah satu pemain yang di angkatannya yang salah satu ya yang menembus tim utama, karena emang ya makin hari makin matang, dan kemarin dia memegang kontrol peran itu dengan sangat baik. Kemudian di depan ini juga dibongkar habis, dan yang gak gua sangka adalah mereka menampilkan Minamino dan mencetak gol lagi. Jadi nggak pernah kita bisa mengunderestimate orang itu hanya dari 1-2 penampilannya ya, karena kita nggak pernah tahu. Bahkan di Vogue Origi pun kita lihat ya, selalu datang di waktu dan waktu dan momen yang pas lah gitu ya, sebagai super sub. Nah, jadi 9 pergantian pemain yang dilakukan, dan waktu ngelihat line up ini, gue nonton, gue langsung gila ini Klopp nih. Asli gila banget, berani banget dia. Jadi kalau lu perhatikan
Ketika dia melakukan rotasi melawan Newcastle, terus siapa lagi? Ketika menghadapi Aston Villa, ketika melawan Villarreal di leg kedua, ketika melawan Benfica di leg kedua, ketika menghadapi Everton, itu masih apa ya, masih sedang lah rotasinya. Artinya paling tiga empat, maksimum 4 pemain yang diganti, pemain inti yang diistirahatin. Tapi kalau semalam itu praktis sebenarnya sih hanya cuman Alisson yang tim inti. Ibo Konate juga sebenarnya Matip kan ya oke lah. Jadi dua aja lah, dua pemain inti lah intinya yang ditampilkan. Ini gila banget, berani banget. Dan hebatnya adalah keputusannya tepat. Bukan soal mereka menang, kalaupun semalam itu mereka nggak menang, itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita lihat dari permainan, mereka menguasai, mereka kontrol pertandingan, mereka menciptakan cukup banyak peluang. Ya kalau bukan karena penampilan McCarthy, mungkin Liverpool bisa unggul 3-1 at least. Jadi gokil sih ini. Ini adalah the best performance yang bisa dilakukan seorang pelatih dalam situasi seperti ini. Mereka baru udah memenangkan Liga, Piala Liga, kemudian di Piala FA Cup juga mereka menang, dan sekarang masih mempush yang tadinya sempat agak hilang asa di EPL dan tinggal menunggu nanti momen di Liga Champions. Dan hampir semuanya pemainnya bugar kecuali Fabinho kalau nggak salah. Ya, Firmino balik, Fabinho keluar. Jadi satu Brazil cedera, satu Brazil pulih. Memang ya itu tadi, nggak gampang juga kita lihat ya. Coba bayangkan kalau seandainya rotasi ini nggak dilakukan. Gue yakin lebih banyak pemain yang cedera dan akhirnya mungkin aja Liverpool sekarang udah nggak bisa berharap di EPL atau bahkan di FA Cup kemarin mereka kalah dari Chelsea yang memang sudah hanya fokus ke sana. Jadi luar biasa nih si Jurgen Klopp dan mereka tinggal menghadapi Wolverhampton di pekan terakhir sambil berharap seluruh Liverpoolian berdoa dengan kencang, berdoanya jelek supaya City kepleset di melawan Aston Villa. Nah, semua akhirnya mulai membincangkan nih masalah soal Aston Villa karena di sana ada Steven Gerrard dan juga Coutinho. Mungkin kalau Coutinho nggak terlalu ada bonding yang terlalu kuat ya, walaupun dia pernah main di Liverpool. Cuma Steven Gerrard ya kita tahu lah ini orang Scousers asli, besar childhoodnya adalah di Liverpool, one club one man, dan kita tahu juga dia pernah mungkin trauma ya dengan kegagalan dia saat kepleset di melawan Chelsea sehingga akhirnya Dembaba mencetak gol dan akhirnya Liverpool gagal juara. Kemudian orang mulai berspekulasi ya apakah Gerrard akan mencoba untuk mengalahkan City. Masalahnya adalah mampukah Aston Villa mengalahkan City? Itu dulu pertanyaannya. Tentu tanpa ada ada situasi seperti ini, Gerrard pasti akan secara profesional akan berusaha mengalahkan City. Mungkin ada bonus tambahan sebagai dia seorang Scousers. Nah, menariknya adalah ada berita terbaru yang mengatakan di klausul penjualan Jack Grealish ke City, mereka akan mendapatkan 15 juta pound Aston Villa kalau Grealish mampu membawa City juara EPL. Jadi ini it between duit ya, money or proud. Sebenarnya sih kalau misalnya disuruh pilih, gue yakin Gerrard tanpa mikir mengatakan gelar ya. Cuman masalahnya adalah itu tadi, kalau dia menginginkan katakanlah Liverpool yang juara, artinya dia harus membawa pasukannya mengalahkan City. Kan itu nggak gampang juga. City juga lagi full speed. Setahu gue nggak ada yang cedera ya. Ruben Dias sudah balik, Aimee Laporte juga nggak ada masalah. Paling Kyle Walker doang, tapi ada pelapisnya, Cancelo. Semua hampir oke semua lah, Kevin De Bruyne dan segala macam. Jadi sebenarnya ya orang aja media menurut gue membesar-besarkan bahwa ini akan begini, Gerrard akan begini. Ya pada faktanya adalah Aston Villa harus memang main serius, harus main mati-matian untuk mencoba menjegal City. Dan kita ingat waktu City pertama kali juara tahun 2014 ya kalau nggak salah, waktu Mancini. Itu kan juga mereka melawan KPR yang gue lupa ya, kalau nggak salah udah nggak ada kepentingan lah, ya kan. Dan itu nggak ada cerita-cerita seperti ini. Toh mereka juga main profesional, sempat kalau nggak salah unggul 2-1 KPR, kemudian dibalas 2 sama dan 3-2 ya, Aguero yang kita ingat dia buka baju dan sebagainya. Dan itu memang pure
permainan profesional. Dan setahu gua orang Inggris dalam hal sportivitas, dalam hal sport atau olahraga ya nggak seperti itu ya. Jadi yang pasti ini seru banget pertandingan atau persaingan antara City dan Liverpool. Ya kita tunggu aja. Ya semua orang pasti matanya tertuju ke situ sebelum nanti ke Liga Champions final. Nah, ini juga menarik karena pas main itu hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 22. Jadi persis 1 minggu sebelum final Liga Champions. Nah, ini juga menarik. Para pemain Liverpool juga tentu mereka tidak mau cedera. Nah, rotasi mungkin akan dilakukan kalau situasinya memungkinkan. Let's say misalnya Liverpool sudah unggul 2-0, 3-0 di menit ke 60-an 70-an. Mungkin di situ Klopp akan melakukan rotasi, menarik pemainnya satu-satu supaya untuk menjaga kebugaran. Oh ya, satu gue lupa nambahin lagi, tadi yang cedera adalah Mohamed Salah ya. Jadi selain Fabinho ada Salah, tapi ya itu tadi kembali pembelian Luis Diaz membuktikan bahwa ini adalah pembelian yang sangat vital, yang sangat penting, yang benar-benar menjadi puzzle bagi keberhasilan Liverpool melangkah sejauh ini di dalam asa mengejar quadruple. Alright, itu dulu video gua kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari gua. Thank you for watching. Stay healthy, keep happy, and ciao.